Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Afinadia, NPM 19752067 dari program studi D3 Akuntansi kelas 3B Politeknik Negeri Lampung ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 tentang aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud atau intangible assets adalah aset yang umur ekonomisnya panjang lebih dari 1 tahun dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tapi tidak memiliki bentuk fisik. Aset ini berupa hak-hak istimewa atau pemilikan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Bukti pemilikan aset tetap tidak berwujud dapat berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tetap tidak berwujud mungkin timbul dari pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Perjanjian tertentu seperti franchise dan lease. Karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Tidak seperti aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan, aset tidak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aset seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi fisik, tapi tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap tidak berwujud. Aset ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aset tetap tidak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aset biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Klasifikasi aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, cara akuisisi atau manner of acquisition. Aset tetap tidak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain, seperti membeli paten dari orang lain. Cara lain untuk memperoleh aset tetap tidak berwujud adalah dengan cara membuatnya sendiri. Yang kedua, dapat diidentifikasi atau identifiability. Beberapa aset tidak berwujud dapat diidentifikasi secara terpisah dari perusahaan lainnya, seperti hak paten, merek dagang, waralaba. Aset tidak berwujud lainnya tidak dapat dipisahkan, tapi nilainya dapat diturunkan dari nilai aktiva yang berhubungan dengannya, seperti goodwill, yang nilainya dibedakan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen atas kualitas produk, bukan dari kepemilikan khusus. Yang ketiga, dapat dipertukarkan atau exchangeability. Beberapa aset tidak berwujud dapat diidentifikasi dapat dijual maupun dibeli, atau dengan kata lain dipertukarkan. Seperti paten, merek dagang, dan waralaba, aset tidak berwujud lainnya yang dapat dipertukarkan kecuali dengan menjual perusahaan itu juga. Contohnya adalah biaya organisasi. Tidak ada pihak lain yang mau membeli biaya organisasi secara terpisah dari perusahaannya. Goodwill adalah contoh aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dipertukarkan. Goodwill hanya akan memiliki nilai jika dikombinasikan atau dihubungkan dengan aset lainnya dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengakuisisi aset lainnya secara simultan. Contoh aset tetap tidak berwujud atau intangible assets. Yang pertama, hak sewa atau leasehold adalah hak yang diperoleh atas suatu sewa aset tertentu atau sewa tempat usaha, sewa gedung, sewa mesin yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu, disahkan oleh pejabat pembuat akte atau notaris. Hak sewa dinyatakan sebagai aset tetap karena hak sewa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. Atas sumber daya atau dana yang dikeluarkan diharapkan hak sewa akan memberikan manfaat kembali di masa yang akan datang. Manfaat yang akan diterima perusahaan atas kepemilikan hak sewa akan dinikmati oleh perusahaan untuk periode waktu lebih dari 1 tahun buku. Contoh kasus, tempat usaha, tanah dan gedung PT KMS diperoleh dengan cara menyewa selama 20 tahun dengan membayar 500 juta rupiah. Dalam perjalanan usahanya, PT KMS juga menyewa sebuah mobil pick-up seharga 150.000 per hari. Pencatatan atas sewa tanah dan gedung sebagai aset tidak berwujud pada saat pembayaran sewa dicatat. Leasehold berada di debit sebesar 500 juta rupiah, pada kas kredit sebesar 450 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 kredit sebesar 50 juta rupiah. Pada saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2 debit sebesar 50 juta rupiah pada kas kredit
sebesar 50 juta rupiah. Transaksi sewa diakui sebagai perolehan aset tetap tidak berwujud atau intangible asset, yaitu berupa hak sewa karena sewa tersebut berjangka waktu 20 tahun. Artinya, perusahaan akan mendapatkan manfaat untuk masa waktu yang lebih dari 1 tahun buku. Persewaan suatu aset merupakan taxable object, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Pencatatan atas sewa mesin dan mobil. Pada saat pembayaran sewa dicatat, biaya sewa debit sebesar Rp150.000 pada kas kredit sebesar Rp135.000, PPh pasal 23, kredit sebesar Rp15.000. Pada saat pembayaran PPh pasal 23, PPh pasal 23 debit sebesar Rp15.000, pada kas kredit sebesar Rp15.000. Sewa mobil yang dibayar harian langsung diakui sebagai biaya karena atas pengeluaran perusahaan sebesar Rp150.000, perusahaan hanya akan memperoleh manfaat selama 1 hari, kurang dari 1 tahun buku. Sewa jenis ini adalah objek PPh pasal 23, di mana perusahaan bertindak sebagai pemotong. Contoh aset tetap tidak berwujud yang kedua adalah organization costs. Adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang terjadi sehubungan dengan satu perusahaan sebelum beroperasi, seperti pembayaran kepada notaris. Pengeluaran ini diakui sebagai perolehan aset tak berwujud, karena atas pengeluaran tersebut perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih dari 1 tahun buku juga, yaitu selama perusahaan masih beroperasi. Yang ketiga, perizinan atau permit dan license. Perizinan adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk melakukan suatu aktivitas tertentu terkait dengan bidang usahanya. Izin usaha atau aktivitas tertentu atas terkait dengan usaha biasanya memiliki jangka waktu 3-30 tahun, yang artinya lebih dari 1 tahun buku. Yang keempat, hak paten. Hak paten adalah hak yang diperoleh atas suatu penemuan tertentu, di mana atas penemuan tersebut, penemu akan memperoleh manfaat tertentu untuk kurun waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Penemuan dapat berupa produk, rekayasa, formula, sistem, atau cara tertentu. Yang kelima, merek dagang atau trademark. Merek dagang atau trademark, atau yang biasa disingkat TM, adalah hak yang diperoleh atas suatu merek komersial tertentu. Hak dapat berupa logo, tulisan, bentuk, simbol, atau kombinasinya yang mewakili suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Yang keenam, hak penggandaan atau copyright. Copyright adalah hak yang diberikan atas suatu penulisan berupa karya ilmiah, puisi, novel, lirik lagu, notasi lagu, skrip, atau skenario film tertentu. Copyright meliputi hak untuk memperbanyak dan mengedarkannya. Yang ketujuh, franchise. Franchise adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu usaha tertentu atau memasarkan produknya, sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang memberikan hak franchise. Yang kedelapan, goodwill. Goodwill adalah kelebihan-kelebihan atau keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang merupakan nilai lebih bagi pihak lain. Kelebihan atau keistimewaan tersebut karena perusahaan memiliki reputasi yang bagus, menghasilkan produk unggul yang sulit dicari pesaingnya, letaknya strategis. Goodwill hanya diakui atau dibuatkan perkiraan jika terjadi suatu transaksi dinilai lebih oleh pihak lain. Transaksi dapat berupa penjualan, perusahaan, bergabung atau berhenti sekutu, anggota persero baru, merger atau akuisisi. Amortisasi aset tidak berwujud. Pengurangan nilai suatu aset tak berwujud yang secara berkala dibebankan sebagai biaya disebut amortisasi atau amortization. Amortisasi aset tidak berwujud pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Dipandang dari sudut kemungkinan amortisasinya, aset tak berwujud dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, aset tak berwujud yang adanya dibatasi dengan undang-undang, peraturan, atau persetujuan seperti hak paten, hak cipta, dan hak merek. Yang kedua, aset tak berwujud yang tidak terbatas waktunya dan pada waktu perolehannya tidak ada petunjuk mengenai usia yang terbatas seperti biaya pendirian dan biaya praoperasi. Harga perolehan aset tak berwujud kategori. Yang pertama, diamortisasikan selama jangka waktu yang dinyatakan dalam ketentuan. Bila ternyata jangka waktu kegunaannya lebih lama atau lebih singkat dari perkiraan semula, maka dapat dilakukan koreksi seperlunya. Yang kedua, diamortisasikan sesuai pertimbangan perusahaan. Apabila amortisasi itu layak dan masuk akal, amortisasi aset tak berwujud dicatat dengan mendebit perkiraan biaya amortisasi dan mengkredit perkiraan akumulasi amortisasi. Nah, tadi adalah penjelasan tentang aset tetap tidak berwujud.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.